Pengertian performance management merujuk dari UC Berkeley. Manajemen kinerja performance management merupakan proses komunikasi berkelanjutan antara supervisor dan karyawan yang terjadi sepanjang tahun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Proses komunikasi termasuk mengklarifikasi harapan, menetapkan tujuan, mengidentifikasi tujuan, memberikan umpan balik, dan meninjau hasil. Strategi perusahaan menerapkan performance management. Perubahan gaya bekerja dan lingkungannya berdampak pula pada harapan karyawan dengan perusahaan. Saat lingkungan kerja mengalami perubahan, tentunya penilaian kinerja dalam manajemen membutuhkan strategi khusus. Berikut beberapa strategi perusahaan menerapkan manajemen kinerja performance management yang mendukung karyawan antara lain. Pertama, menghilangkan bias yang dimunculkan perusahaan. Dalam lingkungan kerja virtual, perusahaan secara tak langsung bisa memunculkan adanya bias dalam keseharian bekerja. Tak sedikit tantangan yang muncul karena bekerja secara jarak jauh. Komunikasi yang tidak efektif, meleburkan jam kerja karena menganggap bekerja jarak jauh lebih fleksibel. Kondisi tersebut mampu memengaruhi kinerja karyawan. Strategi pertama yang bisa ambil adalah melatih manajer untuk melakukan pengecekan rutin dengan karyawan. Pengecekan tersebut akan membantu karyawan tetap mengetahui prioritas tempat kerja, serta mendukung kesejahteraan mental. Kedua, evaluasi secara berkala, membuat program check-in berkala, atau mengadakan pertemuan proses manajemen kinerja yang lebih formal. Upaya tersebut membantu karyawan tetap berada di jalur dan mengurangi waktu yang terbuang. Faktanya, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas menggunakan evaluasi kinerja yang fleksibel dan berkala dengan manajer. Langkah tersebut dianggap jauh lebih efektif daripada sekadar menetapkan tujuan dan meninjau setahun sekali ketika semuanya sangat ketinggalan zaman. Ketiga, memunculkan umpan balik antar karyawan. Umpan balik dari rekan membantu karyawan dalam mengukur kekuatan, kelemahan, dan peluang secara objektif dengan menyeimbangkan evaluasi diri mereka sendiri. Masukan dari rekan kerja dapat menghasilkan laporan umpan balik pribadi yang menyoroti perbedaan antara persepsi diri yang dinilai dan umpan balik dari orang lain. Proses evaluasi tersebut menjadi area kritis untuk pengembangan diri dan membantu perusahaan untuk mendukung perencanaan pengembangan profesional. Keempat, memberi ruang kebebasan untuk refleksi. Perusahaan melalui tim Learning and Development LD bisa mengajak karyawan untuk merenungkan tujuan, kemajuan, dan bidang pengembangan karyawan. Proses tersebut bisa terasah melalui performance management training. Definisi kinerja, evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Manfaat evaluasi kinerja bagi perusahaan. Mengapa evaluasi kerja sangat penting bagi perusahaan? Pada dasarnya setiap karyawan perlu dinilai terkait kinerja mereka. Apakah mereka sudah bekerja secara produktif atau belum? Sejauh apa karyawan bisa mengembangkan dirinya selama bekerja di perusahaan? Apakah karyawan tersebut pantas diberi apresiasi atau reward? Atau mungkin sebuah teguran? Dan lain-lain. Selain itu, evaluasi kerja juga dapat mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian, kolaborasi, dan bahkan hambatan yang sedang mereka hadapi. Berikut manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan, di antaranya adalah dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan, dapat meningkatkan kepuasan dan retensi kerja, dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas, dapat mengidentifikasikan kandidat untuk promosi, dapat memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan, dapat meningkatkan budaya perusahaan. Selain itu, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memberikan evaluasi kinerja karyawan,
yaitu pertama, hasil kerja kuantitatif. Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah menilai hasil kerja karyawan secara kuantitatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghitung berapa banyak gol yang diselesaikan dalam satu hari kerja. Selain itu, Anda juga bisa membandingkan dengan rentang waktu yang diberikan. Kedua, tanggapan internal perusahaan. Jika Anda merasa tidak yakin pada karyawan yang akan dinilai, tidak ada salahnya untuk bertanya atau meminta pendapat karyawan lain. Anda bisa bertanya kepada supervisor tim, teman satu tim, ataupun atasan lain yang pernah bekerja dengan karyawan tersebut. Hal ini nantinya dapat membantu dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Ketiga, tanggapan pelanggan. Tanggapan pelanggan akan sangat berpengaruh untuk melakukan evaluasi kerja karyawan. Hal ini bisa dilakukan jika perusahaan bergerak di bidang jasa atau yang berhubungan dengan masyarakat. Keempat, efektivitas waktu. Faktor penting lainnya dalam melakukan evaluasi karyawan adalah efektivitas waktu. Anda bisa mengukur dengan melihat seberapa lama atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Kelima, antusiasme karyawan. Antusiasme karyawan bisa menjadi faktor penilaian pada saat melakukan evaluasi kerja. Anda bisa mengukur dengan melihat sejauh mana antusiasme karyawan terhadap tugas yang diberikannya atau terhadap perusahaan. Jika sikap antusiasmenya tinggi, maka akan semakin tinggi pula kinerjanya, dan berlaku sebaliknya. Keenam, gunakan metode yang tepat. Saat melakukan evaluasi kerja, gunakanlah metode yang tepat. Anda bisa menyesuaikan tipe karyawan di perusahaan. Misalnya, jika perusahaan Anda berisikan karyawan yang terdiri dari orang-orang muda, maka Anda bisa melakukan penilaian kinerja dengan cara menyenangkan dan tidak kaku. Ketujuh, lakukan secara teratur. Faktor penting berikutnya adalah melakukannya secara teratur. Jika Anda melakukan penilaian secara teratur dan konsisten, maka karyawan pun akan terbiasa. Dan sebaliknya, jika Anda jarang melakukannya, maka kemungkinan besar karyawan tidak siap dalam melakukan evaluasi kerja. Kedelapan, bertatap muka. Bahasa yang positif, bersikap netral, dan jujur. Metode tatap muka adalah salah satu cara evaluasi karyawan yang baik, sehingga pihak manajemen bisa menjelaskan secara langsung terkait penilaian karyawan yang bersangkutan. Selain itu, gunakanlah bahasa yang baik dan positif. Tujuan evaluasi kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Melalui penilaian kinerja, perusahaan dan karyawan akan mendapatkan keuntungan yang sama sebagai berikut. Pertama, memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. Pada umumnya, evaluasi kerja menjadi ajang penilaian manajer untuk mengukur kinerja individu karyawan atau di dalam tim selama jangka waktu tertentu. Nantinya hasil penilaian akan menunjukkan apakah karyawan tersebut pantas untuk diberikan apresiasi atau tidak. Kedua, mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi kinerja juga bisa menunjukkan berbagai aspek atau kelemahan yang harus diperbaiki oleh karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Misalnya, ada karyawan yang tidak cakap dalam satu bidang, maka perusahaan harus menjadikan kesempatan ini untuk memberikan pelatihan. Ketiga, melindungi perusahaan secara hukum. Perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila karyawan melakukan kesalahan fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Semua hasil penilaian evaluasi akan dikumpulkan menjadi dokumen. Nantinya, dokumen ini bisa dijadikan untuk antisipasi jika sewaktu-waktu ada mantan karyawan yang menggugat perusahaan. Keempat, menentukan pelatihan karyawan. Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan karyawan dari hasil evaluasi kerja, maka perusahaan bisa merancang program pelatihan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk dapat mendorong kemajuan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Program pelatihan yang tepat akan meningkatkan keahlian untuk pengembangan karir dan kontribusi maksimal bagi perusahaan.